Baik, bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja ya kita bahas materi terakhir kita mengenai analisis keseimbangan makro. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, keseimbangan perekonomian 4 sektor. Ini bisa istilahnya dikenal juga dengan perekonomian terbuka karena melibatkan ekspor dan impor di dalamnya. Nah, untuk perekonomian 4 sektor sendiri, kita menghitung pendapatan nasional yang mana rumusnya itu adalah Y sama dengan C ditambah G ditambah I ditambah X kurangi M. Yang mana Y ini kan pendapatan nasional ya. Kemudian C-nya itu adalah konsumsi. C-nya adalah konsumsi. Kemudian G-nya itu adalah government expenditure atau pengeluaran pemerintah. Kemudian investment itu adalah investasi, dan ekspor impor adalah kegiatan ekspor dan impor yang dilakukan oleh pemerintah. Nah, konsumsi sendiri ini adalah konsumsi yang dilakukan oleh rumah tangga ya. Konsumsi rumah tangga yang mana kita pelajari di awal-awal banget ya setelah UTS mengenai ekonomi makro. Kemudian pengeluaran pemerintah juga include di dalamnya, yang mana pengeluaran pemerintah itu adalah pengeluaran yang pemerintah lakukan, kegiatan konsumsi yang dilakukan oleh pemerintah, yang mana dananya itu bersumber dari APBN ya, dari penerimaan pajak, kemudian dan lain-lain gitu ya, terutama dari penerimaan pajak yang dipungut dari masyarakat ya, yang mana dari sana itu pemerintah itu mengalokasikan pendapatan itu untuk kegiatan konsumsinya. Salah satunya adalah untuk membiayai ASN ya. Nah, kemudian investment itu adalah kegiatan investasi yang juga materinya sudah kita pelajari di pertemuan setelah konsumsi ya. Di investasi itu kita belajar mengenai investasi ya. Kalau di konsumsi kita belajar konsumsi dengan tabungan. Kemudian kalau di investment itu adalah bagaimana kita menyikapi kalau ada proposal investasi yang diajukan kepada kita, apakah mau diterima atau ditolak. Yang mana investasi ini adalah sektor yang lebih kepada pelakunya itu adalah para produsen dan juga investor ya. Nah, kemudian kenapa disebut perekonomian terbuka? Kalau di perekonomian yang baru melibatkan kegiatan konsumsi rumah tangga, kemudian government expenditure dan investment, ini masih tertutup ya, belum melibatkan kegiatan dengan negara luar. Tapi kalau sudah ada ekspor dan impor, berarti ini sudah ada kerjasama ekonomi dengan luar negeri gitu. Jadi yang dilibatkan itu nggak hanya pihak-pihak yang ada dalam suatu negara aja, tapi melibatkan kegiatan ekspor impor, yang mana kegiatan ini tuh melibatkan luar negeri gitu. Kegiatan ekonomi yang melibatkan peran dari pihak di luar pihak-pihak yang ada dalam negara di suatu sistem perekonomian. Oke. Baik. Nah, kemudian ini berdasarkan pendekatan pengeluaran, ini sebetulnya berdasarkan pendekatan pengeluaran ya. Kalau perekonomian terbuka itu menghitung pendapatan nasional berdasarkan expenditure approach, yang mana formulasinya seperti yang di atas, Y sama dengan C ditambah G ditambah I ditambah X kurangi M. Dalam BPS sendiri rutin ya, setiap tahun selalu ada survei, kemudian ada pencatatan secara statistik berapa pengeluaran konsumsi rumah tangga, berapa pengeluaran pemerintah, kemudian berapakah investasi di negara tersebut, kemudian ekspor impornya bagaimana, sehingga dari data ini kita tuh sebetulnya sudah bisa menghitung yang namanya pendapatan nasional berdasarkan expenditure approach ya. Yang mana di sini bisa kita lihat 1 dan 2. 1 itu adalah pengeluaran konsumsi rumah tangga, kemudian pengeluaran konsumsi LNPRT ini masuknya ke unsur yang C ya, 1 dan 2. Kemudian 3, pengeluaran konsumsi pemerintah, ini adalah yang G. Kemudian pembentukan modal tetap bruto dan juga perubahan investasi, ini masuknya ke komponen yang investasi. Yang 6 itu adalah ekspor barang dan jasa X, dan yang ke-7 itu adalah M. Nah, ini sudah masuk ya, dengan laporan yang dikeluarkan oleh BPS, kita sebetulnya bisa menghitung pendapatan nasional berdasarkan pendekatan pengeluaran, dan ini menggambarkan perekonomian terbuka di negara kita.
Tapi datanya yang mana gitu. Misalkan Anda mau mengetahui atau diminta menghitung pendapatan nasional berdasarkan pendekatan harga berlaku, maka data-data yang di sebelah sini ya, yang dijadikan acuan perhitungannya, tahunnya juga tahun berapa kan biasanya spesifik, dan kalau berdasarkan harga konstan berarti sumber datanya adalah yang ini. Oke, kurang lebih seperti itu, tapi kita tidak akan menghitung ini hanya sebagai gambaran aja bahwa perekonomian terbuka itu melibatkan aspek-aspek ini. Ada yang masuk ke dalam rumusnya ya, Y sama dengan C ditambah G ditambah I ditambah X kurangi M, yang mana penjelasannya sudah saya sampaikan. Oke, nah sekarang kalau kita mau menghitung nih contoh kasus pertama, model 2 sektor. Kalau model 2 sektor ini masih perekonomian tertutup, karena yang dihitung itu hanya aspek konsumsi dan juga investasi otonomus gitu ya. Mengenai investasi otonomus, kemudian konsumsi otonomus itu kan sudah dijelaskan di materi sebelumnya, maka kita langsung aja ya menghitung contoh kasus ini ya. Nah, fungsinya tuh sudah ada, C sama dengan 100 ditambah 0,8Y, dan investasi otonomusnya itu adalah 200. Kita diminta untuk menghitung atau mencari berapakah besarnya Y dan C keseimbangan. Rumusnya itu adalah AE sama dengan C ditambah I, yang mana C itu adalah konsumsi, C itu adalah konsumsi ya, dan I itu adalah investasi. Kita langsung masukkan aja, ini fungsinya kan sudah ada, C sama dengan 100 ditambah 0,8Y, kemudian investasi otonomusnya kan 200 ya, maka ini konsumsinya, kemudian kita tambahkan investasi otonomusnya yang 200. Oke. Kita langsung breakdown aja. 100 ditambah 200 yang mirip-mirip dulu ya, seperti biasa yang ada konstantanya. 100 ditambah 200 itu adalah 300 ditambah 0,8Y. Oke. Di sini Y itu sama dengan AE ya. AE sama dengan Y. Pendapatan itu ada sama dengan AE ini. Oke. Y sama dengan AE-nya itu adalah 300 ditambah 0,8Y. Kita pindahin nih Y-nya, Y kurangi 0,8Y sama dengan, biar sejajar ya, saya pun mundurin nulisnya di sini. Y dikurangi 0,8Y sama dengan 300. 0,8-nya pindah ke sini ya. Y kurangi 0,8Y yaitu 1 kurangi 0,8 berarti 0,2Y sama dengan 300. Dengan demikian Y-nya itu adalah 300 dibagi 0,2, yang mana 300 dibagi setengah dibagi 0,2 ya, itu hasilnya adalah 1.500. Nah, dengan demikian berapa nih C keseimbangannya kan? Berarti C keseimbangannya itu adalah, kita masukin rumusnya, C itu kan adalah 100 ditambah 0,8Y, di 100 ditambah 0,8Y ya, itu C-nya. Sehingga 100 ditambah 0,8 Y-nya kan ini udah dapat ya, 1.500 dikali 0,8 dikali 1.500. Berapakah Y-nya? Maka Y-nya itu adalah 100 ditambah, kita hitung bareng-bareng aja. Oke. 0,8 dikali 1.500 hasilnya adalah 1.200. Oke, di sini 1.200, sehingga 100 ditambah 1.200 itu adalah 1.300. Kita close aja. Oke. Nah, ini adalah C keseimbangannya 1.300 lah. Kenapa seimbang kok angkanya beda gitu, yang satu 1.500, yang satu 1.300. Ini karena kalau misalkan si 1.300 ini kan konsumsinya ya, konsumsi kalau ditambahkan investasi yang 200 yang ini ya, maka hasilnya itu adalah 1.500. Maka Y itu sama dengan Y sama dengan C, jadi sama ya, keseimbangannya antara pendapatan dan konsumsinya itu adalah sama gitu. Nah, kemudian ini masih model 2 sektor. Pengembangan dari kasus yang tadi. Gimana kalau misalkan si fungsi investasi otonomusnya itu bertambah jadi 50 unit? Maka
IO yang tadinya 200 di atas nih ya, berdasarkan yang ini kan asalnya 200 nih awalnya. Nah sekarang gimana kalau bertambah 50? Otomatis kan yang 200 itu ditambah 50, sehingga hasilnya adalah 250. Nah sekarang kita diminta untuk mencari nih, kalau gitu, kalau gini gimana nih si keseimbangannya berapa gitu. Kita langsung hitung aja dengan sama seperti rumus yang tadi. Kita masukin fungsinya kan tadi ya, C sama dengan 100 bukan C ya, ini sebetulnya kita masukin dulu sama dengan 100 ditambah 0,8Y. Tadi kan konsumsinya 100 ditambah 0,8Y, kemudian ditambah investasi otonomusnya 250 tambah 250. Maka kita uraikan langsung, 100 tambah 250 adalah 350 ditambah 0,8Y. Kemudian di sini Y sama dengan AE kan. Sehingga Y sama dengan 350 ditambah 0,8Y. Y kurangi 0,8Y sama dengan 350. Sehingga 0,2Y, Y dikurangi 0,8Y itu hasilnya 0,2 ya, karena Y-nya itu adalah 1. Y sama dengan 350. Sehingga Y adalah 350 dibagi 2. 350 dibagi 2, dibagi 0,2 mohon maaf. Dibagi 0,2 berarti kita pakai kalkulator aja lah ya. Waduh, salah lagi buka aplikasinya nih, Mang. Oke. 350 dibagi 2, 1750 ya. 175 C. 350 dibagi 0,2, 1750. Oke, yang mana ini hasilnya adalah 1750. Sehingga di sini kita mau mencari perubahannya ya. Sehingga perubahan Y-nya itu adalah delta Y. Mohon maaf, berarti kita akan mencari delta Y-nya ya, yang mana ini tuh diperoleh dari Y1 kurangi Y. Y1 nya adalah ini perubahannya 1750 dikurangi Y yang pertama itu adalah 1500 ya, sama dengan 250. Oke, sehingga di sini kalau terjadi peningkatan atau pertambahan ya, pertambahan investasi otonomus sebanyak 50 unit, maka peningkatannya itu adalah sebanyak 250 unit ya. Oke. Seperti itu. Kalau terjadi pertambahan investasi otonomus sebanyak 50 unit, maka akan meningkatkan output sebanyak 250 unit. Oke, kita masih di model 2 sektor, tapi kasus yang ketiga. Kalau yang tadi kasusnya bertambah 50 unit, ini kalau misalkan berkurang 50 jadinya berapa? Kita mengacu kepada yang awal ya, yang mana investasi otonomus yang awalnya itu adalah 200. Kondisinya adalah kalau berkurang nih, berkurang 50 berarti otomatis 200 dikurangi 50 hasilnya adalah 150. Kita masukkan lagi fungsi yang sebelumnya, fungsi yang awal, yang mana fungsinya itu adalah 100 ditambah 0,8Y ditambah ini angka atau nilai investasi otonomus yang baru ketika terjadi pengurangan 50 unit ditambah berapa? Ditambah 150. 100 ditambah 150 adalah 250 ditambah 0,8Y. Kemudian Y itu adalah AE. Y sama dengan AE. Sehingga Y sama dengan 250 ditambah 0,8Y.
kita pindahin langsung Y dikurangi 0,8 Y. Langkahnya tuh sama persis seperti yang tadi, hanya yang berubah itu si ininya ya, investasi otonomusnya berubah. Y kurangi 0,8 Y sama dengan 250. Maka Y kurangi 0,8 Y itu adalah 0,2 Y sama dengan 250. Y sama dengan 250 dibagi 0,2. 1250 kayaknya ya. Oke, 1250. Nah, dengan demikian delta Y-nya berapa? Y dan C keseimbangannya ya. Delta Y-nya itu adalah Y1 dikurangi Y2. Y1-nya tadi adalah 1500 ya yang pertama. Dikurangi Y2-nya 1200. Oh, salah. Bukan Y1, Y2. Tapi Y1 dikurangi Y. Y1-nya kan ini ya, Y perubahannya jadi 1250. 1250 dikurangi Y yang pertama tadi 1500. 1250 dikurangi 1500 hasilnya adalah minus 250. Sehingga ketika terjadi pengurangan investasi otonomus sebanyak 50 unit, maka akan mengakibatkan berkurangnya output sebanyak 250 juga. Nah, mau naik ataupun mau turun, kalau kenaikannya sama, maka hasilnya itu akan sama. Bedanya kalau bertambah, berarti kalau positif peningkatannya itu adalah sebanyak 250, tapi kalau misalkan berkurang, maka akan berkurang gitu, akan menjadi negatif. Jadi negatifnya berkurangnya juga sebanyak 250 ya. Ketika terjadi pengurangan investasi otonomus sebanyak 50 unit, maka akan menurunkan, mengurangi output sebanyak 250 unit. Oke, kesimpulannya sama dengan yang ini ya, kalau terjadi pertambahan, ini kalau nambah, ini kalau kurang. Jumlahnya berapa? Jumlahnya sama-sama 250 peningkatan ataupun pengurangannya, sehingga ada yang namanya angka multiplier. Nah, yang mana ini diperoleh MPC itu kan sama 0,8 ya. Untuk memperoleh angka multiplier, rumusnya itu adalah 1 dikurangi 1 minus B, yang mana B ini adalah seperti kita ketahui B itu adalah MPC ya. Hasilnya berapa? Ya, hasilnya adalah 5. 1 dikurangi 1 minus B sama dengan 1 dikurangi 1 kurangi 0,8. Berarti 1 dibagi 0,2 itu hasilnya adalah 5 ya. Oke. Artinya apa? Artinya setiap perubahan 1 unit pengeluaran otonomus menyebabkan 5 kali lipat perubahan output. Bener ya, 5 kali lipat. Tadi kan 50 nih. 50 naik turunnya. Kalau kita kali 5 hasilnya adalah 250. Entah bertambah ataupun berkurang, pertambahan atau pengurangannya itu adalah sebanyak ini dikali 5 kan. Karena angka multipliernya adalah 5. Nah, sekarang kita masuk ke model 3 sektor. Kalau model 3 sektor itu adalah model keseimbangan perekonomian tertutup. Masih tertutup ya, 3 sektor. Tapi dia sudah memasukkan sektor pemerintah yang diwakili pengeluaran pemerintah, yaitu G, Government Expenditure. Nah, jika G, mohon maaf ini bukan 30 ya, tapi 300. Jika G sama dengan 300, berapakah pengeluaran agregatnya? Maka rumusnya sama seperti yang tadi, cuman bedanya kita sudah masuk unsur yang G, tapi masukinnya di tengah. Nah, kita masukin aja dengan rumus yang tadi, yang fungsi yang tadi, yang mana 100 ya, 100 ditambah 0,8 Y, dan investasinya tadi 200 kita gunakan yang awal, investasi otonomus, dan kemudian masuk
atau biar nggak pusing, sesuaikan aja ya dengan rumusnya. Kita masukkan unsur G-nya nih. G-nya itu berapa? 300 ditambah investasi otonomus yang tadi di soal yang kasus yang pertama banget adalah 200. Kita beresin dulu nih, 100 ditambah 300 ditambah 200 adalah 600 kan. 600 tambah 0,8 Y. Y sama dengan AE. Sehingga Y sama dengan 600 ditambah 0,8 Y. Y dikurangi 0,8 Y sama dengan 600. Y kurangi 0,8 Y adalah 0,2 Y sama dengan 600. Y adalah 600 dibagi 0,2. Hasilnya adalah 3000. Oke. Sekarang kita hitung berapa pengeluaran agregatnya. Kan ini ya. C sama dengan 100 ditambah 0,8 Y ditambah 300. Enggak sih, 300-nya enggak kita masukkan ya, karena kita menghitung konsumsi. Sehingga C adalah 100 ditambah 0,8 dikali Y-nya 3000. Sehingga 100 ditambah, kita panggil lagi kalkulatornya. 0,8 dikali 3000 sama dengan 2400 ya. 100 ditambah 2400, hasilnya adalah 2500. Oke, ini konsumsinya adalah 2500 ya. Nah sekarang kan ditanya juga cek keseimbangan ini berapa. Cek keseimbangannya kenapa nggak seimbang sama juga. Kalau ini kan konsumsinya aja, tapi kalau misalkan sudah dimasukkan unsur G dan I-nya, G ya ini tuh bukan angka 6, G, maka 2500 ditambah G-nya 300 kan. 300 ditambah investasi otonomusnya 200. Hasilnya adalah 3000. Sehingga ini udah seimbang. Nah, gimana kalau misalkan G-nya bertambah 100 gitu kan. Berarti tadi G-nya 300, maka 300 ditambah 100 pengeluaran pemerintahnya berarti 400 ya. Sekarang kita masukin aja rumusnya. Rumusnya sama dengan yang tadi. Yang mana rumusnya itu adalah kita masukin fungsi konsumsinya 100 ditambah 0,8 Y ya. Ditambah G-nya jadi bertambah jadi 400 ya perubahannya. Ditambah 400, kemudian ditambah investasinya adalah 200. Maka 100 tambah 400 tambah 700 ya. 700 kemudian ditambah 0,8 Y. Sehingga di sini itu C sama dengan mohon maaf. Y sama dengan AE kan. Kemudian di sini Y sama dengan 700 ditambah 0,8 Y. Sehingga di sini Y kurangi 0,8 Y sama dengan 700. Y kurangi 0,8 Y adalah 0,2 Y sama dengan 700. Y sama dengan 700 dibagi 0,2. Maka hasilnya itu adalah 3500. Sekarang kita lihat perubahannya seperti biasa ya. Perubahannya delta Y ya. Delta Y-nya berapa? Delta Y-nya itu adalah Y1 dikurangi Y. Yang mana Y1-nya itu adalah 3500 ya. 3500 dikurangi Y-nya 3000 sama dengan berapa? 500. Delta perubahan outputnya ya. Kalau misalnya kasusnya G-nya bertambah jadi 100 jadi 500. Oke, nah berikutnya ini model keseimbangan perekonomian terbuka.
Oh iya, ini pun bisa dicari angka multipliernya ya, yang dengan rumus yang sama. Kan MPC-nya sama dengan 0,8 ya. MPC-nya adalah 0,8. Kemudian kan rumusnya kalau untuk mencari multiplier itu adalah 1 dibagi 1 kurangi B. Kita teruskan di sebelah sini. Hasilnya adalah 1 kurangi 0,2 ya. Yang mana hasilnya itu adalah 5. Dan ini sesuai angka multiplier itu. Ini kalau misalkan pertambahannya 100 kemudian dikali 5, maka hasilnya adalah berapa? 500. Sama hasilnya. Ini pun kalau misalkan, kalau kita sudah mengetahui angka multipliernya, kalau misalkan ini si G-nya tuh berkurang gitu, berkurang 100, maka 300 dikurangi 100 itu akan menjadi 200 ya. Pasti perubahannya, penurunannya juga akan sebanyak 500, jadinya minus 500. Silakan boleh dihitung kalau mau ya. Nah, kemudian ini model keseimbangan perekonomian terbuka. Nah, kenapa dibilang terbuka? Nah, dalam model 4 sektor perekonomian tuh dianggap melakukan transaksi dengan perekonomian dunia. Ekspor dan impor barang nih udah terlibat. Sektor ekspor impor ini disebut juga sektor luar negeri atau sektor 4. Karenanya model perekonomian pada sektor ini disebut juga sebagai perekonomian terbuka. Nah, kalau ini kita sudah melibatkan ekspor dan impor. Jika X 75 dan M-nya adalah 25, berapakah Y-nya? Nah, kita tinggal masukkan aja rumus yang tadi dengan menambahkan unsur ekspor impor. Jadinya gimana? Tadi kan fungsinya itu sudah ada ya, 100 ditambah 0,8Y ditambah governmentnya berapa tadi tuh 300 ya, ditambah investasinya 200, kemudian ditambah ekspor dikurangi impor. Mohon maaf itu 75 ya, 75 dikurangi 25. Oke, maka berapakah 100 ditambah 300 400 ditambah 200 600 ya, 400 600 ditambah 75 kurangi 25 50. Jadi 100 tambah 300 400 ditambah 200 600 ditambah 50 jadinya 650. Betul ya? 100 ditambah 300 kan 400 ditambah 200 investasinya 200 kan 400 500 650 ditambah 0,8 Y. Y sama dengan AE. Kemudian di sininya itu adalah Y sama dengan 650 ditambah 0,8 Y, maka Y dikurangi 0,8 Y sama dengan 650. 0,2 Y sama dengan 650 dibagi 0,2 ya. Agak ini kita hitung aja. Panggil kalkulator kesayangan kita. 650 dibagi 0,2 3.250 ya. Sehingga kalau sudah melibatkan ekspor dan impor, hasilnya itu Y-nya itu adalah berapa tadi tuh ya ampun. Maaf. Oke. 3250 ya. 3250. Kalau mau dipanjangin lah yang ini ya. Oke. Tadi kita sampai ini ya. 3250. Kalau misalkan kita mau cari tahu berapakah konsumsinya, ya bisa kita hitung juga gitu. Yang mana C-nya itu adalah 100
ditambah 0,8Y sama dengan, kita cari konsumsi keseimbangannya ya, dengan sudah melibatkan ekspor dan impor. 100 ditambah 0,8 dikali 3250 sama dengan 0,8 dikali 3250, 2600 sama dengan 2600. Oke, jadi ininya adalah 2600 ya si C keseimbangannya. Kenapa nggak seimbang ya, tinggal kita tambahin aja. 2600 nya belum ditambah 100 ya, ini berarti 2700. Kenapa hasilnya tidak seimbang ya, tinggal ditambahin aja. 2700 nya ditambahkan 300 ditambah 200 ditambah 50. 2700 ditambah 550 hasilnya adalah 3250 ya. Betul? Betul. Ya gitu. 2700 ditambah 550. Ya, betul 3250. Oke, ini kita beralih ke pembahasan latihan soal. Nih. Pertama, pada tingkat kita ini teori konsumsi dan fungsi tabungan ya. Fungsi konsumsi dan fungsi tabungan. Pada tingkat pendapatan nasional per tahun 1750 miliar, besar konsumsi per tahun adalah 1225 miliar. Dan pada tingkat pendapatan nasional per tahun 2185 miliar, besar konsumsi per tahun adalah 1400 miliar. Tentukan nilai APC, MPC, serta fungsi konsumsi dan fungsi tabungannya. Berarti kita sudah dapat di sini diketahui ya, Y1, Y2, C1 dan C2. Y1-nya 1750 miliar, kemudian Y2-nya 2185, C1-nya adalah 1225, kemudian C2-nya adalah 1400. Nah, untuk menentukan fungsi konsumsi kita harus, dan kita juga diminta untuk mencari APC dan MPC ya, serta fungsi konsumsi dan fungsi tabungannya. Nah, untuk mencari fungsi konsumsi, ini rumusnya adalah C sama dengan A ditambah B, Y, D. B dikali Y, D. D ini adalah disposable ya, pendapatan disposable, yang mana pendapatan disposable itu adalah pendapatan yang siap untuk dibelanjakan, berarti sudah dikurangi dengan pajak. Tapi kalau misalkan udah seperti ini dan soalnya udah bentukannya seperti ini, kita nggak usah lagi mikirin untuk nyari mana pajaknya, maka kita langsung mengacu kepada pendapatan yang pertama ya, yaitu yang 1750 ini. Jadi kita nggak usah mikirin pajaknya. JD ini itu yang 1750 dan 2185 itu merupakan data pendapatan yang siap untuk dibelanjakan atau pendapatan disposable. Aduh, apaan tuh? Oh, maaf, ada kecoa. Oke. Untuk mencari C, ini rumusnya itu untuk memudahkan, itu adalah C sama dengan A ditambah MPC Y, di mana A itu adalah APC kurang MPC, kemudian APC ditambah MPC dikali Y ya, ini tuh ya. Kemudian B-nya itu adalah MPC. Ini kita coret aja, kita pindahkan ke sini. B-nya itu adalah MPC. Maka betul kita harus mencari MPC dan APC-nya dulu. Untuk mencari MPC. Untuk mencari MPC itu rumusnya adalah delta C dibagi delta Y ya. Oke. Maka kita langsung masukkan aja, kita berpatok kan ke data yang sudah kita temukan di sini. Perubahan pada C itu adalah 1400 dikurangi 1225 dibagi perubahan pada Y ya, delta Y 2185
2185 dikurangi 1750 sama dengan 1400 kurangi, biar akurat kita panggil aja kalkulator. Oke. Ya ampun. Ada kecoa lagi, mohon maaf. Saya ngerekamnya di kampus. Oke, ini 1400 dikurangi 1225 sama dengan 175 ya. 175 dibagi 2185 kurangi 175 0435. Dengan demikian 175 dibagi 435 sama dengan 0,4 ya. MPC-nya adalah 0,4. Sekarang kita cari APC. Kalau APC itu adalah C dibagi Y. Patokannya yang C1 dan Y1 ya. Yang mana C1-nya itu adalah 1225 dibagi 1750. 1225 dibagi 1750 0,7 sama dengan 0,7. Nah, sekarang kita cari A-nya. Yang mana A itu adalah A sama dengan, kita singkirkan dulu biar besar ya. A sama dengan APC dikurangi MPC dikali Y. Yang mana itu tuh APC-nya kan kita sudah dapat 0,7. 0,7 dikurangi 0,4 dikali Y. Y-nya itu Y yang satu ya. 1750 dikali 1750 sama dengan 0,7 kurangi 0,4 itu kan 0,3 dikali 1750 0,3 dikali 1750 sama dengan 525. Itu kan 0,7 kurangi 0,4 adalah 0,3. 0,3 dikali 1750 sama dengan 525. 525. Dengan demikian fungsi konsumsinya, maka C itu adalah, jangan di situ deh, di sini. Kan C sama dengan A ditambah B kali Y. C sama dengan A-nya kan udah dapet nih 525. 525 ditambah B. B itu adalah apa? MPC. MPC-nya yang ini 0,4 Y. Jadi ini fungsi konsumsinya sudah dapat ya. 525 ditambah C sama dengan 525 ditambah 0,4 Y. Nah, sekarang gimana nih dengan fungsi tabungannya? Kan ditanya juga nih berapa fungsi tabungannya. Untuk fungsi tabungan rumusnya adalah ini, S sama dengan minus A ditambah 1 dikurangi B dikali Y. Maka berapa? S sama dengan minus A minus 525 ya. Ini karena konsumsi ya. Karena kalau mau mencari investasi, maka investasi itu adalah apa yang bisa kita simpan. Mohon maaf, tabungan ya. Tabungan itu adalah kegiatan yang bisa kita lakukan kalau sudah dikurangi dengan konsumsi. Nah, seperti itu ya. Maka konsumsinya minus gitu lambangnya. Minus 525 ditambah 1 kurangi B. B-nya berapa? B-nya kan MPC nih ya. B itu B MPC kan. MPC-nya adalah 0,4. 0,4 dikali Y. Maka hasilnya adalah minus 525 ditambah 1 kurangi 0,4, 0,6 Y kan. Ini fungsi konsumsinya dan ini adalah fungsi tabungannya. Tahu benar apa enggaknya gimana? Kalau kita totalkan
B-nya, maka hasilnya itu adalah 1. Yang mana B ini kan? Mohon maaf. Oke. Yang B itu kan ini ya. Nah, ini kalau ditotalkan maka hasilnya 1. 0,4 ditambah 0,6 hasilnya adalah 1. Dengan demikian ini sudah tepat ya. Kenapa kok tabungannya bisa lebih besar? Berarti dengan tingkat pendapatan masyarakat sebanyak ini dan tingkat konsumsi sebanyak ini, masyarakat itu sudah ada pada kondisi mereka bisa menyimpan tabungannya itu lebih banyak gitu. Bisa 60% pendapatannya itu bisa mereka simpan karena ternyata kegiatan konsumsinya itu bisa ditutup atau didanai dengan pendapatan mereka yang 40%-nya. Seperti itu. Berdasarkan kasus ini ya. Untuk kasus yang lain mungkin bisa jadi konsumsinya lebih besar dibandingkan dengan kemampuan menabungnya gitu secara agregat. Tapi kalau ada juga kasus di mana dengan pendapatan tertentu dan dibandingkan dengan kegiatan konsumsinya, ternyata kegiatan menabungnya juga bisa justru lebih banyak daripada prosentase tabungan itu bisa lebih banyak daripada konsumsinya. Nah, sekarang kita berlanjut ke soal yang kedua ya. Budi ditawari sebuah proposal usaha yang mengharuskan investasi awal sebesar 75 juta. Kemudian diprediksikan bahwa 5 tahun yang akan datang, 5 tahun ya masa investasinya, nilai nominalnya itu akan bertambah menjadi 175 juta. Pertanyaannya, apakah 175 juta di 5 tahun mendatang itu memiliki nilai yang lebih besar dari nilai uang saat ini gitu yang mau diinvestasikan yang 75 juta itu gitu. Apakah uang 175 juta di 5 tahun mendatang itu memiliki nilai yang lebih besar atau gimana gitu. Nah, maka untuk memecahkan yang A ini kita menggunakan rumus present value. Yang mana rumusnya itu langsung saya copy aja dari materi kita, P sama dengan X dikurangi 1 ditambah R pangkat T. Yang mana V itu adalah present value, kemudian X-nya itu adalah nilai prediksi, T-nya itu adalah waktu, R-nya adalah faktor diskonto. Nah, kita langsung masukkan aja. Ini nggak ribet sih. Aduh. Simple banget kok cara ngerjainnya. Nah, V sama dengan X. X-nya itu adalah nilai prediksi ya. Nilai prediksinya adalah 175 juta kan. Kemudian dibagi 1 ditambah R pangkat R-nya itu adalah faktor diskontonya ya. Kita langsung masukkan aja lah. 1 ditambah 20% kan. Ini tuh. Yang diharapkannya itu adalah 20%, berarti 0,2. 0,20 pangkat 5. Karena waktu investasinya atau masa investasinya adalah 5 tahun. Berarti V itu adalah 175 dibagi 1 ditambah 20 pangkat 5. Oke, kita kalkulator lagi. 1 ditambah 0,20 dipangkatin 5 ya. Dipangkat, mohon maaf salah. 1 ditambah 0,20 pangkat 5. 1 ditambah 0,20 sama dengan 1,2 dipangkatkan 5. 2,48832. Kita ambil aja 2,488 aja ya, atau 2,48 aja. 2,4 atau kita bawa aja semuanya 48832 sama dengan 175 dibagi 2,48832 hasilnya adalah 70,32 ya. 70,32. Berarti sekitar 70 juta ya. Jadi kalau pertanyaan yang A itu
kita keluarin dulu. Apakah yang 175 juta di 5 tahun mendatang itu memiliki nilai yang lebih besar dari nilai uang 75 juta saat ini? Nah, ternyata enggak. Uang 175 juta itu ternyata setaranya bukan 75 juta saat ini, tapi setaranya dengan uang 70,32 juta. Jadi uang 175 juta di 5 tahun mendatang itu setaranya dengan uang 70,32 juta pada saat pada saat pembukaan investasi ya. Jadi ini sih ini berarti investasinya merugikan karena bukannya nambah, apalagi dengan prediksi atau harapan itu 20% ya keuntungannya, ternyata tidak memenuhi target gitu. Yang mana targetnya itu pengen dapat keuntungan 20% dengan masa investasi selama 5 tahun itu. Berarti ya ini lebih baik ditolak aja. Nah, kemudian yang keduanya, berapa nilai mendatang yang diinginkan Budi dari investasi tadi jika tingkat pengembalian yang diharapkannya itu adalah 20%. Jadi berapa sih Budi itu bakal terima investasinya kalau dia itu mendapatkan 20% keuntungan ya. 20% tingkat pengembaliannya itu 20% selama investasi 5 tahun itu. Jadi berapa sih nilainya? Berapa nilainya yang harus dicapai supaya Budi ini mau berinvestasi? Supaya kalau Budi melakukan investasi ini gitu, Budi tuh emang akan mengalami keuntungan bukan kerugian seperti ini gitu. Berarti yang harus diperoleh oleh Budi itu bukan hanya sekedar 175 tapi lebih dari 175. Nah, berapa? Kalau untuk menghitung ini, kemarin Anda banyak yang salah dengan menggunakan rumus yang JT sama dengan Z0. Itu nggak diperlukan ya, karena kalau dengan rumus itu nggak, kurang relate dengan apa yang ditanyakan. Yang ditanyakan itu lebih kepada, jadi berapa sih maunya Budi gitu. Budi itu maunya berapa? Bukan 175 juta itu setaranya dengan berapa persen, bukan itu. Kalau dengan rumus JT sama dengan Z0, maka akan diketahui si uang 175 juta itu setara dengan berapa persen sih, setara dengan berapa persen gitu. Kalau dengan JT sama dengan JT sama dengan Z0, kalau dengan rumus itu ya, dengan cara menggunakan logaritma ya, itu yang akan diketemukan itu adalah si 175 ini akan setaranya dengan berapa persen, sedangkan tujuan Budi itu adalah 20%. Itu bisa aja, cuman kurang relate dengan apa yang ditanyakan. Untuk menjawab pertanyaan yang B itu justru kita menggunakan rumus yang setelahnya. Kalau Anda melihat materi tentang investasi, yaitu kita menggunakan rumus untuk future value. Rumusnya ini sudah ada ya, F sama dengan A dikali 1 ditambah R pangkat T, yang mana F itu adalah future value-nya, kemudian T itu adalah waktu, R itu adalah faktor diskonto. Kita langsung masukin aja. F sama dengan A-nya itu adalah yang pembukaan awal ya. Awal investasinya itu kan 75 juta ya. 1 ditambah R pangkat 5. Oke, R-nya itu kita langsung masukin aja ya. Kan 20% ya. 1 ditambah 0,20 pangkat 5. Masa investasinya 5 tahun. 75 dikali tadi kan udah dapet ya kita 2,48832. Maka berapa sih? Kita langsung hitung aja dengan kalkulator. Tujuh lima dikali 2,48832 186,624 186,6 aja ya, atau kita boleh lah keluarin pun semuanya. Oke, jadi berapa yang diinginkan Budi gitu. Kalau misalkan dia ngincarnya 20% tingkat pengembalian, maka yang diharapkan itu adalah
186 juta lebih gitu. Jadi kalau 175 itu nggak mencapai apa yang diinginkan oleh Budi. Budi itu kalau misalkan Budi paham dengan perhitungan ini, maka untuk mengambil keputusan secara bijak dia akan menghitung dan dia baru akan menerima proposal investasi ini kalau misalkan Budi dijanjikan mendapatkan 186 juta ini, bukan 175. Kalau 175 lalu diterima, maka Budi itu sebetulnya akan mengalami kerugian berdasarkan pendekatan perhitungan rumus ini ya kan. Untuk menghitung investasi, rumus-rumus investasi juga nggak terbatas ini ya, ada yang lain juga. Cuman kebetulan pada pertanyaan ini yang diajukan adalah yang dilibatkan adalah kedua rumus ini. Jadi kalau misalkan diajukan lagi pertanyaan ini, saya akan ajukan pertanyaan ini ya sesuai apa yang saya janjikan. Jangan menggunakan rumus yang JT sama lain Z0, itu ribet banget, waktunya mungkin tidak akan cukup juga. Jadi langsung aja ingat-ingat rumus yang ini, rumus present value dan future value. Sekarang kita berlanjut ke yang ketiga. Kalau ini sebetulnya gampang ya, tapi saya tunjukkan aja sebentar. Oke. Berdasarkan data PDB Indonesia di bawah berikut, Anda diminta untuk melengkapi data-data yang masih kosong, serta jelaskan makna dan dampaknya terhadap kehidupan sosial ekonomi masyarakat dan bangsa. Mungkin akan saya contohkan satu aja mungkin ya biar cepat. Untuk selanjutnya Anda bisa hitung sendiri latihan. Cara menghitungnya gimana? Cara menghitungnya adalah kalau misalkan kita mencari inflasi, rumusnya inflasi itu berdasarkan dengan data PDB nominal dengan PDB real. Inflasi itu diperoleh dengan RN dikurangi RR ya. Ini bukan RL tapi RR. Nah, berarti untuk menghitung inflasi kita harus menemukan RN dan RR-nya dulu. Yang mana RN itu ditemukan dengan cara perhitungan tertentu dan RR itu juga diketahui dengan cara perhitungan tertentu. Tapi kalau untuk RR kita mengacu kepada data PDB nominal. Kayaknya jangan warna merah ya. Untuk menghitung RN kita mengacu pada data PDB nominal, dan kalau untuk RR-nya kita mengacu pada PDB real. Nah, gimana cara menghitungnya? Kita mulai dari menghitung inflasi tahun 2008 dulu ya. Karena 2007 nggak bisa dihitung, karena kalau untuk menghitung 2007 kita membutuhkan data yang tahun 2006. Kita contohkan aja yang 2008 ya. Inflasi 2008. Dengan sebelumnya kita mencari RN-nya dulu. Bagaimana cara mencari RN yang 2008 kan berarti ya. RN yang 2008 sama dengan, caranya itu adalah dengan PDB nominal 2008 dikurangi PDB nominal tahun sebelumnya, tahun 2007, kemudian dibagi dengan PDB nominal yang tahun 2007, yang tahun sebelumnya. Kita masukin nih, PDB nominal tahun 2008 adalah 510.229.000 dikurangi PDB nominal 2007 432.217.000 dibagi PDB nominal tahun sebelumnya, yaitu PDB nominal yang tahun 2007 ya. 432.217.000. Berapa hasilnya nih RN-nya? Kita tanya aja kalkulator ya. Sambil adan, mohon maaf kepada yang adan dan juga yang sedang menyimak, karena tanggung ya sedikit lagi. 510
229.000 dikurangi 432.217.000 sama dengan dibagi 432.217.000. 0,18 ya. 0,18. Kita masukin di sini 0,18. Nah, sekarang kita cari RR-nya. RR-nya berarti sama juga, kita mengacunya ke data yang PDB real tahun 2008 dan 2007, data tahun sebelumnya. Berarti formulasinya adalah PDB real tahun 2008 dikurangi PDB real tahun sebelumnya yang 2007, kemudian dibagi PDB real yang tahun sebelumnya gitu. Kita langsung masukin aja. Berapa? 591.894.000 dikurangi 558.318.000 dibagi PDB real 2007 yang tahun sebelumnya 558.318.000. Oke. 591.894.000 kurangi 558.318.000 dibagi 558.318.000. 0,06 ya. 0,06. Kita masukkan di sini di RR-nya 0,06. Nah, inflasinya berapa jadi? Inflasi tahun 2008 berarti R dengan mengurangkan nilai RR dikurangi, mohon maaf RN ya, RN dikurangi RR, yang mana nilainya itu 0,18 dikurangi 0,06. 0,18 dikurangi 0,06, 0,12. Dengan demikian inflasi yang tahun 2008 itu adalah 0,12 ya. Gimana cara menghitung yang di bawahnya gitu ini? Ya sama caranya, tapi nggak perlu saya contohkan ya. Pokoknya caranya seperti itu, silahkan latihan aja. Yang akan diajukan di UAS itu nggak akan sebanyak ini. Nah, kemudian cara menghitung IHK dan IHPB berdasarkan data ini. Saya contohkan satu aja ya, yang bulan Februari. Gimana cara menghitung pertumbuhan IHK gitu? Bulan Februari tahun 2020, caranya sama. IHK bulan Februari dikurangi IHK bulan Januari dibagi IHK bulan Januari. Nah, kita cari IHK ya. IHK, pertumbuhan IHK ya. Pertumbuhan IHK 2 Februari. Ini bukan tahunan tapi bulanan ya. Februari 2020 adalah 104,62 dikurangi 104,33 IHK bulan Januari ya, dibagi IHK bulan sebelumnya 104,33. 104,62 dikurangi 104,33 sama dengan 0,29 dibagi 104,33. 0,02 ya, sama dengan 0,02. Kita masukkan di sini 0,02. Nah, sekarang pertumbuhan IHPB-nya berapa? Pertumbuhan IHPB Februari ini ya. 2020 berapa? Kalau untuk IHPB kita mengacunya ke data IHPB juga. Gimana caranya? Ya sama gitu. IHPB yang Februari
bentar. IHPB Februari dibagi IHPB mohon maaf dikurangi IHPB Januari, kemudian dibagi IHPB bulan sebelumnya yang bulan Januari itu. Kita langsung masukkan aja IHPB Februari 103,29 dikurangi IHPB bulan Januari 103,04 dibagi 103,04. Langsung hitung aja 103 dikurangi 103,29 dikurangi 103,04 sama dengan 0,25. 103,29 kurangi 103,04 0,25 dibagi 103,04 0,02 juga ya, sama dengan 0,02. Kita langsung masukin aja di sini 0,02. Nah, bagaimana cara menghitung di bawah yang tabel di bawahnya? Ya sama juga gitu. Silakan Anda berlatih aja, tapi formulasi perhitungan itu mudah sekali. Nah, yang akan ini hasilnya bikin ruwet ya kalau misalkan kita menghitung inflasi bulanan, pasti nilainya sedikit gitu perubahannya. Namun yang akan diajukan pada UAS itu adalah yang per tahun. Jadi mungkin nggak akan serumit ini cara menghitungnya karena nilai gapsnya cukup tinggi. Kalau ini karena bulanan, jadi gapsnya tuh cuman kecil-kecil. Jadi wajar kalau misalkan kemarin Anda menghitungnya rudet gitu. Ada minusnya juga, dan itu bukan salah kalau langkahnya betul seperti ini, maka memang begitulah keadaannya. Dan kenapa yang bulanan ini lebih ribet, kan inflasi bisa dihitung bulanan, tahunan ya, dan dengan rentang yang lebih lama lagi bisa gitu. Kenapa di sini perubahannya itu kok dekat-dekat ya, karena ini inflasinya bulanan bukan tahunan gitu. Yang secara logis biasanya walaupun nggak selalu ya, pasti nilai perubahannya itu akan berdekatan. Jadi itu mungkin yang akan agak membingungkan karena ini kondisinya adalah periodenya per bulan gitu, inflasi bulanan. Sedangkan kalau di atas kan ini jumlahnya cukup signifikan ya gapsnya, jadi menghitungnya lebih mudah. Tapi jangan khawatir, yang diajukan di UAS itu adalah data IHK, IHPB tahunan ya, dan nggak sebanyak ini. Jadi saya kira demikian ya pemaparan materi akhir kita gitu. Mohon untuk disimak videonya, dan saya harapkan ujiannya itu bisa Anda kerjakan dengan baik. Kalau misalkan ada pertanyaan, ya silakan diajukan aja di grupnya sepanjang mungkin selama beberapa hari ke depan diperbolehkan ya. Karena ini materi yang saya sampaikan di akhir ini berkaitan dengan evaluasi UAS-nya. Ada kemungkinan soal mengenai perekonomian terbuka juga akan diberikan ya, mengingat cara menghitungnya itu juga mudah, tidak ribet, tidak lama juga menghitungnya. Jadi Anda untuk latihan soal ini berfokus kepada materi yang akhir ini aja. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami. Untuk teorinya silakan baca-baca aja, dan saya harapkan Anda tidak mencontek pada saat mengerjakan UAS. Jangan lupa membawa kalkulator, jangan dengan gadget, tapi dengan kalkulator ya. Baik, demikian. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.